7 golongan lelaki yang akan diseret ke neraka karena tanggung jawabnya terhadap wanita. Suami sebagai seorang pemimpin dalam keluarga menjadi penanggung jawab bagi anggota keluarganya. Begitu juga sebagai seorang ayah yang wajib mendidik anak-anaknya. Terlebih lagi kewajiban seorang anak kepada orang tuanya terutama kepada ibunya, apalagi bagi anak laki-laki yang wajib menanggung nafkah ibunya. Begitu juga sebagai saudara laki-laki yang wajib bertanggung jawab atas saudara perempuan dan ibunya ketika sang ayah telah tiada. Berikut ini adalah golongan lelaki atau pria yang akan diseret ke neraka karena tanggung jawabnya terhadap wanita. Pertama, ayah yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang ayah bagi anak, tentunya wajib mendidik anak-anaknya sehingga menjadi soleh dan solahah. Hal tersebut merupakan amanah agama yang tentunya harus dijalankan. Sebagai seorang ayah, tanggung jawabnya bukan hanya sebagai pencari nafkah, tapi juga berkewajiban membimbing anak agar sholat, puasa, menutup aurat, bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. HR Muslim. Kedua, suami yang zalim. Seorang suami juga berkewajiban mendidik dan tidak membiarkan istri menampakkan perhiasan selain kepada muhrimnya, membiarkan istrinya tidak sholat, tidak puasa dan tidak mengerjakan kewajiban lainnya, maka istrinya kelak akan menariknya ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah haramkan baginya surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan lelaki dayuts, laki-laki yang acuh dan tidak ambil peduli dengan siapa istri dan anak-anaknya bergaul, pergi, bertemu yang membiarkan kemaksiatan dilakukan dalam rumah tangganya. HR, Ahmad dan Nasai. Ketiga, suami yang menelantarkan nafkah untuk istrinya. Sebagai seorang suami, memberi nafkah lahir dan batin kepada istri adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya hingga istrinya yang harus mencari nafkah, maka akan membuat wibawa seorang suami akan hilang. Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya tersebut dianggap berdosa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Muslim, Ahmad dan At-Tabrani, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, anak lelaki yang tidak menasehati. Anjuran untuk menjaga keluarga agar tidak tersesat sehingga berakhir di neraka terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Qis At-Tahrim 6. Kelima, saudara laki-laki yang tidak peduli. Jika seorang ayah yang telah meninggal, tanggung jawab keluarga akan jatuh kepada anak laki-laki terua dalam keluarganya tersebut, terutama ibu dan saudara perempuannya. Jika tanggung jawab itu dilalaikan dan membiarkan saudara perempuannya keluar dari jalan Allah, ia akan ditarik ke neraka oleh saudara perempuannya tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menanggung belanja 3 anak putri atau 3 saudara perempuan, maka pastilah ia memperoleh surga. HR Tahawi. Keenam, suami yang berselingkuh dengan wanita lain. Haramnya perbuatan zina semakin bertambah jika yang melakukannya adalah seorang laki-laki yang sudah menikah atau seorang suami. Juga dihukum dengan hukuman yang paling berat dan menghinakan, yaitu dengan merajam, memparnya dengan batu hingga meninggal. Hukum ini ditimpakan agar merasakan akibat dari perbuatan yang keji, juga agar setiap anggota tubuhnya kesakitan sebagaimana dengannya ia menikmati yang haram. Seorang pezina di akhirat kelak nanti akan masuk neraka. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami berlalu, lalu sampai pada sebuah bangunan seperti tungku pembakaran. Perawi hadits berkata, sepertinya beliau juga bersabda, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan. Beliau melanjutkan, kemudian aku menengoknya, lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang sedang telanjang.
Tiba-tiba mereka didatangi nyala api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Nabi Isa berkata, "Aku bertanya pada Jibril dan Mikail siapa mereka." Keduanya menjawab, "Adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah para pezina." HR Al-Bukhari. Ketujuh, anak lelaki yang durhaka kepada ibunya. Seorang anak yang ibunya sudah tidak mampu dalam hal nafkah, wajib juga menafkahi ibunya tersebut. Namun jika ia enggan, celakalah yang akan ia dapatkan. Perintah berbuat baik terhadap orang tua terutama ibu terdapat dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati?" Rasul bersabda, "Ibumu." Ia lalu bertanya, "Kemudian siapa?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ayahmu." HR Muslim. Sebesar apapun amalan yang dilakukan, jika masih durhaka kepada orang tua, tak akan ada manfaat ibadah tersebut baginya. Malah Allah akan menyegerakan balasan di dunia bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Ganjaran yang akan didapat di akhirat oleh anak yang durhaka terhadap ibunya adalah neraka. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel kami agar bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.